Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsanil wujud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami likulli mawjud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadis. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan nikmat serta karunia-Nya pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini, kita semua dapat berkumpul bermuajahah di haflah mubarakah di Masjid Besar Al-Amir yang kita cintai ini, yang mudah-mudahan dengan wasilah berkumpulnya kita di sini menjadikan sebab untuk keberkahan kita, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat beserta salam senantiasa tetap tercurah terlimpah pada Rasul pelita alam, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba tabi'in hingga hari kiamat, termasuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratil mukarram wal mukhtaram, para kiai, para asatid, para jamaah, wabil khusus Ketua DKM Masjid Besar Al-Amir Akhinal Kiram Al Ustadz Dodo, beserta staf kepengurusannya, seksi ibadah Akhinal Kiram Al Ustadz Adi, beserta para pemuda yang lain, penggerak ta'lim, penggerak ibadah-ibadah di Masjid Al-Amir yang saya hormati dan insyaallah Allah muliakan, para kasepuhan, Bapak Haji, pengarsa Bapak Mingkar, beserta para jamaah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya yang insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang telah ditakhususkan dalam qada mubram dan qada mu'allaq, pada pagi hari ini saya dapat mengisi kembali dalam kajian ta'lim fikih Fathul Qari yang insyaallah akan melanjutkan kajian sebelumnya, masih di bagian muamalah. Namun sebelumnya, sebelum dilanjutkan, sekelumit tentang akhlak atau tentang kehidupan kita. Kita yakin bahwa rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar, iman kepada takdir. Baik dan buruknya takdir adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kenyataan kadang-kadang kita hanya ridho dengan takdir yang berhubungan kenikmatan yang sesuai dengan keinginan kita, takdir-takdir yang nyaman, takdir-takdir Allah yang baik,
Tapi ketika tiba datang takdir yang tidak menyenangkan hati kita, takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita tidak sepenuh hati meyakini, dalam arti tidak sepenuh hati tenang, ya, tidak sepenuh hati. Yang padahal iman kepada qada dan qadar, baik takdir yang sesuai dengan keinginan kita mendapat nikmat, rizki yang besar, ini kita yakin bahwa ini semua adalah takdir dari Allah. Begitupun ketika kita mendapat kesusahan, ditimpa kesusahan, ditimpa musibah, maka kita pun harus sadar bahwa ini pun takdir dari Allah. Wa kullu syai'in bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anhum mafar. Setiap yang terjadi pada diri kita, apapun kejadian baik atau buruknya, kita yakini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha agar terhindar dari takdir yang buruk. Kita hanya berusaha agar terhindar dari kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Adapun hasilnya, pembuktiannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-insan bitakhyir wallahu bitakdir. Manusia hanya dapat berusaha, adapun yang membuktikan adalah Allah. Oh, kalau gitu kita gak usah usaha, Ustaz. Kita percaya aja takdir. Karena walaupun usaha, ya, ntar kalau ditakdirin sama Allah kita harus miskin, ya miskin, mendingan diam aja, ya. Walaupun umpama kita nggak usaha, kalau Allah nakdirin kita kaya, kita pasti kaya, udah diam aja. Itu tidak boleh juga, karena kita perlu kasam, perlu syariat, ya. Perlu bersyariat, perlu bertorikot, ada jalannya. Kalau kita ingin kaya, ya berusaha. Meskipun takdirnya dari Allah, tapi ada wasilah dan lantaran. Dan semuanya kita serahkan kepada Allah. Berarti tidak cukup hanya berusaha, tapi kita pun butuh kepada Allah dalam meminta, dalam berdoa. Makanya penggabungan antara doa dan usaha, insya Allah apapun yang terjadi pada diri kita dari hasil usaha kita, insya Allah akan menjadi keberkahan. Maka konsepnya ketika kita percaya kepada takdir Allah, satu, kita jangan pernah merasa iri dengan orang lain. Kita jangan pernah merasa iri kepada tetangga kita, kepada saudara kita yang kita anggap rizkinya lebih besar daripada kita. Karena semuanya sudah diatur oleh Allah. Hilangkan sifat iri kepada saudara, hilangkan sifat dengki kepada orang lain. Padahal sama-sama karyawan, kenapa? Sanumah rizkinya besar, rizkinya banyak, jangan-jangan dia mah. Ini udah suuzon, sudah berburuk sangka. Yang padahal harus berbaik sangka kepada orang lain. Jangan pernah kita bersuuzon kepada orang lain, jangan pernah kita berburuk sangka kepada orang lain. Karena kita tidak melihat apa yang dilakukan dia selain usaha yang bareng dengan kita. Mungkin usahanya bareng sama kita, kerjanya bareng sama kita, dia malamnya ibadahnya lebih-lebih. Mungkin dia berdoanya banyak, sehingga wajar keberkahannya lebih daripada kita. Kita harus berhusnuzon, berbaik sangka, jangan berburuk sangka. Maka cara supaya kita selalu berbaik sangka, kita contoh kelakuan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia tidak pernah berburuk sangka kepada orang lain. Dengan cara apa? Ketika dia menjadi orang pintar, Sayyidina Ali bertemu dengan orang yang bodoh, merasa bahwa dirinya ini lebih rendah daripada orang bodoh tadi. Wah, dosa mah banyakan saya daripada orang bodoh. Kalau orang bodoh, dia melakukan dosa hanya 1 kali karena ketidaktahuannya.
Karena ketidaktahuannya, kalau saya melakukan kesalahan, saya udah tahu ilmunya, saya masih melakukan kesalahan, double kesalahan saya, double dosanya. Maka ketika bertemu dengan orang bodoh, merasa Sayyidina Ali ini lebih rendah, lebih hina daripada orang bodoh tadi. Sehingga berbaik sangka, dia mah ahli surga, dia mah ahli kebaikan. Meskipun ya dia bodoh, rizkinya banyak, dia mah dosanya sedikit. Ketika bertemu dengan orang yang lebih pandai darinya, yang lebih pintar darinya, seorang alim, Sayyidina Ali pun merasa rendah. Dosa saya tetap lebih banyak daripada dia. Kalau dia mau ilmunya mumpuni, ilmunya banyak, amal ibadahnya sesuai dengan ilmunya, kemampuannya, kalau saya ilmunya rendah, kurang baik, tentu dosa saya lebih banyak daripada dia. Berhusnuzon. Ketika bertemu dengan orang kaya, kalau orang kaya dia sedekahnya banyak, ya, anggapan kalau saya mah nggak punya, saya sedekahnya sedikit, dia mah banyak, ya, pahala banyakan dia, dosa banyakan saya. Sehingga berhusnuzon, berbaik sangka, lebih baik orang lain, tidak merendahkan orang lain. Ketika bertemu dengan orang yang miskin, ya, ketika bertemu dengan orang yang miskin, dia masih sabar dengan kehidupannya, dengan kemiskinannya, dengan ketidakadaannya, dia sabar, ya. Pahalanya banyak banget, ya, ketimbang saya alhamdulillah ya mungkin ada, meskipun tidak sekaya orang lain tapi ada. Dia mah miskin tapi sabar, ibadahnya kayaknya tenang, tidak disibukkan dengan harta, tidak disibukkan dengan kekayaan, malamnya ibadah, siangnya ibadah, karena tidak banyak pekerjaan. Dosanya sedikit karena banyak ibadahnya. Jadi terus-terusan selalu berbaik sangka, ya, selalu berbaik sangka. Maka kita bisa contoh, ketika bertemu dengan orang lain, jangan pernah menganggap diri kita ini lebih mulia daripada orang lain. Jangan pernah diri kita ini menganggap lebih pintar dari orang lain, lebih agung daripada orang lain, lebih ingin dihargai daripada orang lain. Dia mah tukang bubur, tentu usahanya ikhlas, orang tuanya, ya Allah mudah-mudahan berkahkan rezekinya tukang bubur itu, ya Allah ampuni dosa saya, sehingga tidak pernah merendahkan orang lain, karena selalu berhusnuzon, berbaik sangka kepada orang lain. Yang kedua, jangan pernah mempunyai hati julid, bahasa Sunda julid, iri, dengki, sulit, mudah sakit hati ketika mendengar omongan orang lain, mudah tersinggung ketika mendengar orang lain membicarakan apa yang ada diri kita dalam hal keburukan. Ini yang kedua. Karena kalau mudah sakit hati, mudah tersinggung, tidak ada senang-senangnya kehidupan, tidak ada senang-senangnya, mudah tersinggung. Karena yang kita anggap baik belum tentu orang lain pun menganggap baik. Yang kita anggap benar belum tentu orang lain pun suka. Yang kita anggap ini adalah yang terbaik, sudah dipikirkan matang-matang, tapi menurut orang lain belum tentu itu tepat. Jadi jangan terlalu sakit hati ketika orang lain memberikan masukan-masukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena setiap orang mempunyai kepala yang berbeda-beda, dalam artian tentu di dalam isi otak masing-masing juga pemikiran yang berbeda-beda. Jadi jangan mudah tersinggung, semuanya ditampung. Ketika kita ini, harusnya gini-gini Ustadz. Iya, terima kasih atas sarannya. Diganti lagi kalau kita pelin-pelan. Kata yang lain, kok diganti sih Ustadz? Padahal bagusan ini. Oh iya, ganti lagi. Ya, diganti lagi. Kok diganti lagi sih Ustadz? Pan bagian ini tuh ternyata beda-beda. Keinginan yang lain beda-beda. Suara mic aja, suara ini kan beda-beda keinginan. Harusnya ini besarnya itu di luar, ya, di dalam sedikit. Dua-duanya besar bagus. Kalau umpama harian ini di dalam aja. Pasti pemikiran beda-beda sesuai dengan keinginan masing-masing. Koreksi boleh saja, tapi tadi ya kita jangan mengharap apa yang kita lakukan sempurna di mata orang lain. Tidak ada yang sempurna di mata orang lain.
Sebagai contoh Nabi Luqman alaihi salam dalam kisahnya, kalau di dongeng diceritakan atau di hikayat itu hikayat Abu Nawas, ya. Ada yang mengatakan ini hikayat Luqmanul Hakim, Nabi Luqmanul Hakim yang dengan anaknya, ya. Apapun cerita ini, entah dari hikayat Luqman atau Abu Nawas, yang kita ambil adalah kesimpulan dari hikayat ini. Ketika, kalau contoh Luqman, ya, Luqman dengan anaknya, ketika Nabi Luqman dengan anaknya berdua membawa seekor keledai. Keledai itu bigol, ya, keledai. Hafalkan keledai? Hafal tuh. Lebih besar daripada kambing, lebih kecil daripada kuda yang telinganya panjang, ya. Hafalkan keledai? Dua nih dengan anaknya. Ketika dibawa bigol tadi, dituntun bapaknya, ya, Nabi Luqman membawa bigol, membawa keledai, anaknya di belakang, ya. Melewati sebuah perkampungan, sebuah orang yang berkumpul. Ketika berkumpul orang-orang pada membicarakan. Namanya membicarakan kadang-kadang keras juga. Dasar itu orang tua sama anak, dua-duanya blow on, bahasa kasarnya, maaf ya kalau kasar. Dua-duanya blow on nih. Dua-duanya kayaknya otaknya gak pinter nih, bodoh dua-duanya. Padahal ada keledai, kenapa dua-duanya jalan kaki? Naikin aja salah satu, nah, kata satu golongan. Akhirnya Nabi Luqman mendengar. Oh iya nak, ya udah, ya kamu naik saja. Naik ke anaknya. Nabi Luqman nuntun keledai, anaknya naik. Melewati di rombongan kedua, kampung yang dilewati. Bagaimana tanggapan kampung yang kedua? Ngomong lagi. Nah, ini mah anak durhaka. Orang tua disuruh jalan kaki, nuntun keledai, dia mah enak-enakan naik keledai. Nah, oh nak, kita juga diomongin salah. Iya pak, saya malu pak, gitu kan. Ya udah bapak yang naik ya, saya yang nuntun. Nah, ganti posisi, bapaknya yang naik keledai, anaknya yang nuntun. Lewat di kampung yang ketiga, ternyata orang-orang berkumpul, ngetawain sinis. Wah ini mah punya anak ini durhaka. Anaknya yang masih seger, anak yang masih kuat jalan kaki, anaknya yang masih kuat ini naik apa? Naik keledai, bapaknya yang nuntun, nah, gitu kan anggapannya. Kalau yang naik tadi Nabi Luqman, anaknya ini bapaknya bapak gak bener nih, tahu sendiri anaknya kecil malahan disuruh nuntun, bapaknya ini naik keledai. Nah, posisinya kan tadi bapaknya naik. Lewat lagi di perkampungan yang selanjutnya, ya. Nah, kita salah mulu, dituntun dua-duanya, dianggap kita blow on, ya. Bapak yang naik dianggap kamu anak durhaka. Kamu yang naik, bapak yang nuntun, ya. Dianggap kamu ini anak durhaka. Giliran bapak yang naik, kamu yang nuntun, dianggap ini bapak orang tua yang tidak pengertian terhadap anak, ya. Kalau bapak yang naik, ya udah kita naikin dua-duanya yuk. Nah, dinaikin dua-duanya. Melewati perkampungan yang keempat, bagaimana tanggapan kampung yang keempat? Wah, ini mah dua-duanya stres bapak sama anak, ya. Masa keledai kecil dinaikin sama berdua, kasihan tuh, ya. Tahu keledai kecil dinaikin berdua, bapak sama anak, ini dua-duanya nggak punya otak. Nah, akhirnya gimana? Ya udah pak, tinggalin aja udah keledainya. Akhirnya dibuang itu keledainya, gitu kan? Ya udah tinggalin lah, kita salah terus. Nah, ini sebagai contoh atau gambaran, kata Nabi Luqman, ini sebagai gambaran. Kalau kita hanya mendengarkan pendapat-pendapat orang lain, belum tentu benar di mata orang lain lagi. Apapun yang kita lakukan, berarti harus mana? Harus ditinggalin pak. Itu pun berarti tidak tepat, ya. Harta sendiri dibuang tidak tepat. Sehingga jangan terlalu mendengarkan ucapan orang lain kalau memang kita anggap itu kurang tepat. Karena yang kita anggap tepat belum tentu orang lain pun menganggap sempurna. Jadi jangan mudah tersinggung dengan kritikan orang lain. Jangan mudah tersinggung dengan omongan orang lain. Jangan mudah tersinggung dengan gunjingan orang lain. Karena sebaik apapun yang kita lakukan, jangan berharap kita ini sempurna di mata orang lain. Sebagai gambaran tadi,
Makanya ketika kita menjadi pejabat, ketika menjadi kepala keluarga, ketika kita menjadi pemimpin, ya ketua kurma, ketua ibadah dan lain sebagainya, sesempurna apapun yang kita lakukan, ada saja orang yang mengkritik, itu wajar. Maka jangan mudah tersinggung. Ya, jangan mudah tersinggung. Ya, kalau di organisasi, jangankan organisasi, di rumah saja sama keluarga, sama anak. Kita beliin, udah beli martabak. Kok beli martabak doang sih ya? Gitu kan. Pinginnya apa? Ya itu kan dikritik dalam arti kita mau udah baik dari kantor atau dari PT, kita mampir beli martabak, kasihan istri ya. Akhirnya kita beli martabak. Di rumah yang kita harapkan pujian, alhamdulillah makasih ya gitu kan. Makasih ya Pak. Ternyata istri malahan, kok martabak, pinginnya mana nasi uduk malam gini, mana itu ya. Jadi jangan mudah tersinggung dengan ucapan orang lain. Bagaimana caranya agar kita tidak mudah tersinggung dengan orang lain? Maka hati kita harus lapang dada, harus menerima keadaan, harus menerima. Dalam hikayat yang ketiga, ada seorang jamaah, ya, mungkin ibu-ibu lah biasa curhat ke ustaz. Pak Kiai, saya kehidupan ini perasaan sulit, perasaan kehidupan pahit. Ya, saya minta obatnya, saya minta doanya, minta amalannya agar kehidupan saya ini tidak kelam, kehidupan saya ini tidak sulit, Pak Kiai. Perasaan pahit, getir. Kehidupan saya dari dulu, usaha gini, walaupun hasil tapi menyakitkan, usaha gini menyakitkan orang lain, menggunjing dan lain sebagainya. Apa yang saya lakukan selalu salah dan selalu tidak benar di mata orang lain. Sakit hati saya, Pak Kiai. Bagaimana caranya? Kata Kiai, ya udah bentar saya ambil obatnya. Kiai ngambil jamu 1 bungkus, masukin ke dalam air 1 gelas, masukin jamu, diaduk. Nah, minum. Oh ini obatnya Pak Kiai, minum dulu aja. Diminum. Gimana rasanya? Pahit banget Pak Kiai, jamu ini. Kayaknya manjur ya Pak Kiai. Ntar saya nggak akan sulit lagi kehidupan. Insya Allah kata Kiai. Udah ya, udah Pak Kiai. Ya udah pulang dulu, tapi besok pagi kesini lagi. Oh, berarti dikasih obat lagi Pak Kiai? Iya. Ya. Pulang nih si ibu-ibu yang udah minum jamu tadi. Dia merasa perasaan biasa-biasa saja. Dengan jamu tadi, beri jamu obatnya, obat sakit hati, ya, obat kehidupan getir, kehidupan pahit, ya. Ini ternyata dikasihnya ini cuma jamu. Besok datang lagi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Pak Kiai, sekarang apa lagi ini obatnya? Dikasih obat lagi bukan Pak Kiai? Ya, sekarang ke belakang. Ternyata diajak ke belakang. Di belakang itu namanya Kiai, di belakang ada balong atau ada kolam. Kolam air yang luas, yang ukurannya mungkin bisa 6x6, 7x7, luas lah ibaratnya. Penuh dengan air. Airnya bening, mengalir. Bukan mengalir, air kolam biasa. Ya, tapi airnya bening, bersih. Mungkin tempat wudhu santri atau tempat nyuci dan lain sebagainya. Ada Pak Kiai? Nah, ini jamu sama dengan kemarin kamu minum enggak? Ya sama, bungkusnya, mereknya sama. Nah, dibuka lagi sama Kiai. Lalu ditaburkan ke dalam kolam yang banyak tadi, yang besar. Diaduk dengan galah yang panjang, ya, sampai larut semuanya. Lalu Kiai ngambil gelas yang kemarin juga, 1 gelas, ya, kata Kiai, minum nih. Ini obatnya Kiai, obat sakit hati, ya. Obat kehidupan getir, minum dulu, minum ya. Diminum sama si ibu-ibu tadi, sama jamaah. Gimana rasanya? Sama Pak Kiai, seperti air yang biasa saya minum. Sama rasanya. Ya, tidak pahit, tidak. Ya, sama dengan saya minum seperti ini, sama. Ini obatnya gimana maksudnya Kiai? Nah, kata Kiai, jamu yang kemarin kamu minum dengan jamu yang sekarang kamu minum, kadarnya sama, bungkusnya sama, mereknya sama, rasa pahitnya sama.
Tapi kenapa ketika kemarin itu kamu minum, kamu bilang pahit airnya, tapi sekarang ketika kamu minum, kamu bilang airnya biasa, tidak pahit? Ya beda Pak Kiai. Ya kemarin cuma segelas ya pahit, kalau sekarang mah airnya sekulah, ya makanya nggak pahit. Begitupun dalam kehidupan kamu, dalam hati kamu. Selama hati kamu sempit, maka kepahitan, kegetiran akan hinggap di hati kamu. Tidak ada bahagianya hati kamu. Ya. Tapi ketika hati kamu diluaskan, hati kamu dilapangkan, hati kamu dijembarkan, tidak memikirkan apa yang digunjingkan orang lain, tidak dimasukkan ke dalam hati, hatinya luas, hatinya tenang, maka tidak ada kegetiran, tidak ada kepahitan. Sebagaimana pahitnya jamu yang ditabur di kolam ini. Maka ketika kamu merasa getir dalam kehidupan, maka bukan kehidupan kamu yang harus dijembarkan, hati kamu yang harus dijembarkan. Karena ujian dari Allah itu sama. Ya, ujian dari Allah sama. Maka dalam hikayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kadar yang diberikan oleh Allah, kegetiran, kepahitan, musibah dan lain sebagainya, ukurannya sama, kadarnya sama, namun hati seseorang yang berbeda-beda, yang menghadapinya dengan cara tenang, yang menghadapinya dengan cara gurung-gusu, yang menghadapinya dengan cara marah-marah. Maka ketika kita tidak ingin merasakan sakit dalam kehidupan, ya, hati kita harus lapang dulu, hati kita harus luas dulu, seluas tadi samudra, seluas air yang banyak, ya, jamu yang dimasukkan tidak akan pahit. Ketika hati kita tenang, hati kita lapang, hati kita jembar, ya, sepahit apapun omongan orang lain tidak mudah menjadi penyakit bagi batin kita. Kadang-kadang kan orang lain menyakitkan ucapan ketika kita, oh iya, Ustadz gendut banget ya, ya iya, nah gitu kan. Tapi kalau umpama hati kita sempit, udah tahu gendut diomongin gitu kan. Ustadz mukanya kok boros tua, ya iya, kayak gitu kan. Ketika hati tenang, ya emang kenyataan dalam arti apapun orang yang mengatakan, ketika kita hadapi dengan ikhlas maupun sesuai dengan kenyataan ataupun tidak sesuai dengan kenyataan, kita anggap ini ya emang sudah takdir, ini sudah menjadi kenyataan, ini sudah menjadi kejadian. Tinggal hati kita jangan ada dendam, ada benci sama teman, sama saudara, sama murid yang belak-belakan dan lain sebagainya, ya. Maka hati kita akan lapang, akan tenang. Dalam bekerja pun ikhlas, ya. Ikhlas, jangan berniat kita dipuji. Ini sekelumit tentang kehidupan kita. Yang selanjutnya kita lanjutkan di bagian bab rohnu, ya. Bab gadai. Faslun wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rohnuhu. Dalam kitab fikih sekarang kita bahas tentang rohnu, bab gadai. Karena banyak gadai-gadai yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ketika tidak sesuai dengan ketentuan fikih, maka lambat laun hukum keberkahannya tidak ada. Ya, hukum keberkahannya ketika tidak sesuai, ada konsekuensi yang akan merugikan diri kita. Ya, saya banyak ya melakukan gadai, tapi ya kadang-kadang sesuai dengan hukum ini, tapi ketika tidak sesuai, maka ada kerugian yang besar, baik dari keberkahan maupun memang dari sisi yang lain kerugiannya. Kalau di sini pelaturan atau hukum fikih menurut mazhab Syafi'i, wa kullu ma jaza bai'u jaza rahnuhu fid duyun idza istaqarra thubutu fi dhimah. Setiap perkara yang boleh dijualnya maka boleh digadaikan. Sesuatu yang boleh dijual boleh digadaikan. Fi dhimah dalam utang piutang, ya. Idza istaqarra thubutuha fi dhimah. Fi duyun dalam utang piutang, idza istaqarra thubutuha fi dhimah ketika tetap, ya. Fi dhimah dalam tanggungan. Jadi gadai itu berhubungan dengan utang piutang, ya. Dengan utang piutang. Barang gadai itu sebagai penguat kepercayaan. Barang gadai itu sebagai penguat kepercayaan. Barang yang boleh digadaikan yang mana? Wa qulu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Setiap perkara yang boleh dijualnya, yang sah dijualnya, maka boleh digadaikan. Mafhumnya berarti setiap perkara yang tidak boleh dijual, tidak bisa dijual, tidak sah dijual,
tidak boleh digadaikan. Ini banyak nih gadai yang menyalahi aturan. Contoh, kalau motor kreditan bisa dijual tidak? Tidak bisa dijual kan, karena kepemilikan masih milik orang lain. Ya. Berarti motor kreditan tidak boleh dipakai gadai dalam hukum ini. Karena tidak sah dijual. Setiap perkara yang tidak sah dijual, maka tidak boleh digadaikan. Memaksakan, ya, tidak mengikuti aturan ini, konsekuensinya ada. Akhirnya gadai motor kreditan, baru 6 bulan kreditan. Gadai berapa? Ini motor bagus nih, PCX ya, 5 juta gadai. Baru 2 bulan ya, gadai 5 juta. Baru 2 bulan ya, akhirnya datang leasing, cabut dealer. Nah, itu kan kesalahannya, karena tadi barang yang tidak sah dijual tidak bisa digunakan. Banyak yang seperti itu. Ya, banyak yang seperti itu. Akhirnya ribut, uangnya nggak diganti, banyaklah. Ya, yang seperti itu karena tadi tidak sesuai. Harusnya yang bisa digadaikan itu barang yang bisa dijual. Motor otok-otok, motor yang udah lunas, motor yang lama kan kalau gadai nggak mau. Ya, Supra X biasa atau Supra Fit ya, atau Legenda yang jelas sudah lunas gitu kan, nggak mau ya. Inginnya kan Vario 125 dan lain sebagainya ya. Ini tidak boleh, tidak sah. Ketika dilaksanakan maka tadi konsekuensinya banyak. Banyak yang dicabut dealer, akhirnya tanggungan utangnya lama nggak diganti-ganti beberapa tahun gitu kan. Ada yang kabur, ada yang nggak ngegantiin ya. Kan kerugian Pak, kerugian tadi. Jadi ketika kita mau menggadai, kalau memang mau sesuai aturan ini tadi, barangnya yang harus benar emang udah lunas meskipun tua. Karena sebagai penguat kepercayaan saja. Ya, penguat kepercayaan. Kalau umpama ngutang, Pak Ustadz saya mau minjem duit ya, dapat Pak Ustadz nggak percaya nih ada motor taruh di rumah Pak Ustadz ya, saya nggak lama lah 3 bulan, kalau saya 3 bulan nggak bisa bayar, nah motor ini jual saja, nah gitu kan. Itu hukum asli gadai widimah ya. Yang kedua tadi masih yang pertama, setiap perkara yang sah dijual, yang boleh dijual. Kalau tidak boleh dijual berarti tidak boleh digadaikan. Seperti mana? Seperti tanah kapling. Maksud kapling itu bukan kapling ini, maksudnya tanah pemerintah, nah gitu kan. Maksudnya tanah pemerintah. Tanah pemerintah Pentaris seperti Bengkok kayak gitu kan, Bengkok ya, itu kan tanah pemerintah yang ini untuk desa. Atau bekas irigasi di CPR itu kan pinggir irigasi semua ya, itu kan tidak bisa dijual ya. Kalau pemanfaatan mungkin meramaikan, dipakai dan sebagainya itu guna, hak guna ya, kita yang nyangkul, kita yang ini, tapi kan tidak bisa dijual karena tidak ada surat-suratnya. Maka setiap perkara yang tidak bisa dijual berarti tidak boleh. Kali, sungai itu kan milik pemerintah, tidak bisa dijual, maka tidak bisa digadaikan. Kalau digadaikan, ya nanti ada kerugian. Ternyata sudah digadaikan, oh sama pemerintah langsung dipakai untuk pelebaran jalan tanpa ada kompensasi. Udah dibangun padahal mah dan lain sebagainya. Oh ternyata menjadi rugi. Nah itu karena tidak sah gadainya ya. Kalau tidak sah dijual beli seperti tanah Bengkok ya, tidak boleh ya dijual, karena tidak boleh digadai karena tidak sah dijual. Apalagi kalau dijual ya kalau dijual milik orang lain, termasuk barang yang dipinjam. Kita minjem motor berarti tidak boleh digadaikan itu motor karena minjem ya. Tidak sah kita menjual motor pinjaman, maka sekaligus kita pun tidak sah menggadaikan motor pinjaman. Jadi yang bisa dipakai gadai itu barang sendiri meskipun ya murah, harganya murah ya. Sebagai penguat kepercayaan. Kalau gadai itu tidak mesti harganya yang lebih tinggi, tidak ya, tidak. Contoh minjem 10 juta, ini ada motor nih, motor Beat sendiri, kalau Beat tahun 2015 harganya berapa lah gitu kan, harganya berapa. Ya, itu kan kepercayaan. Oh ini jaminannya ya, oh jaminannya berapa bulan
ya saya nggak lama, palingan 3 bulan lah insya Allah. Kalau 3 bulan, maka temponya 3 bulan, pinjam uang tadi 10 juta 3 bulan. Selama 3 bulan ketika tidak bisa bayar, maka dijual itu motor gadaian itu, dijual ya, dijual. Terus kalau hasil dijualnya berapa lakunya, Bit? Ternyata lakunya 8 juta. Maka yang 8 juta milik si yang minjemin duit. Tapi bilang dulu, Pak, motor ini laku dijual 8 juta nih. Kwitansinya ya laku 8 juta. Berarti utang Bapak ke saya 2 juta lagi. Tetap utang mah 10 juta, motor laku 8 juta. Ya, berarti 2 juta lagi kurangnya. Tanggungan yang punya utang 2 juta, ya sedikit. Bukan lunas, bukan, tetap. Bukan umpama minjem utang dibayar dengan motor, bukan. Itu kalau minjem uang dibayar dengan motor itu bisa saja tiba ke riba, ya. Tiba ke riba. Kalau utang itu bayar dengan utang lagi. Utang 10 juta ya dibayar 10 juta. Jaminan motor 3 bulan dijual lakunya 8 juta, maka 2 juta lagi. Ini tetap menjadi piutang ya, piutang orang yang minjem. Tapi kalau umpama motornya Vario yang baru 2019, ketika dijual ternyata lakunya 12 juta. Bukan milik yang minjemin, tetap yang milik yang minjemin 10 juta. Yang 2 jutanya dianterin lagi, Pak, motor itu laku 12 juta. Saya kan 10 juta uang saya yang dipinjam sama Bapak. Ya ini 2 juta lebihnya. Tetap 10 juta dibayar 10 juta. Lebihnya dianterin, kurangnya masih dihitung hutang. Jadi dalam gadai itu pokok pertamanya kan minjem. Barang itu hanya jaminan. Ketika sampai waktu yang ditentukan tidak bisa membayar, dijual. Ya. Berapapun hasilnya, maka transparan. Terus terang, kalau laku segini, utangnya masih ada, berarti sangkutan masih ada berapa juta lagi. Kalau lebih haknya, ya balikin lagi. Untuk kepercayaan. Kalau kita kan gadai-gadai sekarang, ya apalagi kalau gadainya bukan gadai syar'i, ya. Saya juga nggak tahu ada gadai syar'i ada enggak. Ya, kalau gada-gada yang biasa kan otomatis mengambil keuntungan. Kita punya motor yang harga 15 juta pasaran, paling berani digadai dia 10 juta. Gak mungkin motor harga 15 juta kita ngambil pinjaman 20 juta, kalau digadai gak bisa. Yang padahal kalau hukum asli boleh saja. Motor Beat yang harganya pasarannya 7 juta kita minjem 10 juta boleh, karena tujuan utang piutang, tujuan gadai adalah menolong orang yang butuh duit ya. Karena kita kalau ngasih duit gede tanpa jaminan ini kurang percaya, ada jaminan. Nah, 10 juta jaminan motor lah. Ini motor kalau dijual laku lah 8 juta. Hitung-hitung kita taruhannya 3 juta lah atau 2 juta, nah, seperti itu. Dalam utang piutang. Dalam utang piutang ya. Piduyun dalam utang piutang, pidimah dalam tanggungan. Idza istaqara subuta pidimah. Jadi bukan motor yang gadaian bisa digadaikan, tapi orang yang punya utang kreditan dia bisa menggadaikan, itu baru ya. Yang boleh, contoh lah kredit karena takut nih kredit gak bisa bayar. Ini sekalian gadai orang yang kredit ini, orang yang kreditnya ya, orang yang kreditnya bukan motor yang dikreditin itu dikasih tanggungan, bukan, tapi barang yang lain sama yang kreditin itu ya. Contoh kredit motor Beat ya, ke saya 5 bulan itu, ini takut gak percaya kalau kredit motor Beat, ya udah tanggungannya nih motor saya motor Supra atau motor Karisma yang lama jaminannya, nah, gitu kan. Itu ya bukan digadein motor itunya, tapi digadein itu sama orang yang ngutangin. Tapi kan gak mungkin kalau kita kredit digadein ke orang lain, bukan ke banknya kan gitu, bukan. Kalau umpama gadein ke orang yang tadi tapi barangnya barang yang lain, itu boleh dan tidak ngambil lagi uang, tetap itu untuk jaminan kredit sampai lunas. Kalau udah lunas baru nih ini dibalikin motor kamu yang ada di saya. Itu kalau hukum asli gadai, tapi jarang dipakai karena orang nggak mau rugi juga yang ambil kreditan ya. Yang ambil kreditan udah kita mau setoran aja, udah dipercaya. Kalau percaya ya tadi berarti dianggap utang piutang asli, kan kredit utang piutang juga kalau kredit. Berarti kalau tanpa gadai itu mutlak utang piutang. Sama seperti Pak Ustadz minjem sama saya 10 juta tanpa jaminan, ya udah berarti kalau percaya mutlak itu. Ya, kredit berarti tadi utang piutang.
Kalau kredit itu ya anggapnya utang piutang, pembelian dengan cara utang piutang. Walirrohini arruju, dan bagi orang yang menggadaikan arruju bisa menjabal atau menolak, menarik kembali fihi malam yakbiduhu. Orang yang menggadaikan bisa mengambil dalam arti selama belum terjadi. Contohnya minjam duit. Pak Ustaz Dodo minjam duit sama saya contohnya. Ustaz, saya minjam duit nih 10 juta ya. Iya, ntarlah gadaiannya kalau nggak percaya mah gadaiannya ntar motor. Uangnya udah di ini. Besok itu, oh nggak jadi Pak Ustaz dah. Ya, nggak jadi motornya. Udah saya minjam duit aja, nggak gadein. Itu bisa saja, bisa. Malam yakbidu selama barangnya belum diambil sama saya. Kalau umpama udah diambil sama saya motornya, maka gade itu udah terjadi. Ya, tidak bisa dibalik lagi. Motor saya ambil ya nggak bisa. Ya, kalau motor saya ambil nggak bisa. Karena motor sudah dipegang sama saya. Kalau mau diambil motor, lunasin dulu utang yang 10 juta. Baru silakan motor ambil. Tapi kalau belum mah ya berarti gak jadi gadai, atau gak jadi gadai nggak Ustaz, gak jadi saya minjamnya juga gak jadi. Itu boleh selama belum dipegang barangnya ya. Belum dipegang barangnya. Kalau dipegang berarti udah terjadi hukum gadai. Kalau udah terjadi berarti barangnya udah dipegang sama saya yang menerima gadai ya, yang menerima gadai. Terus bagaimana kemanfaatan dan hukum kerugian ketika ada sesuatu yang terjadi. Kemanfaatan dan kerugian ditanggung oleh orang yang punya utang, yang menggadaikan. Pak Ustaz Dodo menggadaikan motor kepada saya, maka manfaat motor yang dipegang oleh saya ini tetap manfaat Ustaz Dodo. Saya tidak berhak memakainya, hukum gadai asli itu, kecuali kalau ada izin. Ya udah Pak Ustaz, ya motor kalau nggak dipakai-pakai rusak ini motor, ya udah pakai aja Pak Ustaz. Nah, ada izin berarti saya pakai. Tapi kalau umpama nggak ada izin, ini hanya jaminan saja 3 bulan, berarti Pak Ustaz jangan pakai motor, udah gitu kan. Ini hanya jaminan saja, jangan dipakai kemana-mana, takut rusak, nah gitu kan. Berarti saya tidak berhak, tidak boleh memakai motor itu. Itu hanya jaminan, taruh aja di rumah udah. Sebagai apa? Sebagai penguat kepercayaan saja, nggak dipakai-pakai 3 bulan. Masalah rusak, masalah apa? Ya tanggung jawab Pak Ustaz Dodo yang menggadaikan. Ya. Rusak dan lain sebagainya itu tanggung jawab. Wala yadmanuhul murtahin illa bita'adi, seandainya rusak, seandainya barang yang gadaian itu yang ada di rumah saya rusak atau hilang, ya, maka wala yadmanu, saya tidak bertanggung jawab untuk menggantinya. Ya, tidak bertanggung jawab menggantinya, tidak punya kewajiban untuk mengganti barang tadi. Ya, hutang mah tetap normal. Cuma kalau kerusakan ya tidak menjadi tanggungan saya, tetap itu tanggungan Ustaz Dodo. Contoh, kalau umpama ditaruh di rumah, pintu udah dikunci, ya udah digembok dan lain sebagainya, namanya nasib, kecolongan, kecurian, ya kecurian ya, hilang. Ya emang kita udah dikunci pintunya, ya saya udah ngunci pintu dapur, tengah rumah, udah dijaga dan lain sebagainya, tapi kejadian hilang nih motor, maka kerugian tetap ditanggung oleh Ustaz Dodo. Motornya hilang, utangnya 10 juta tetap harus bayar ke saya. Saya mah tidak umpama udah dipotong lah, bukan. Udah dipotong 8 juta harga motor, utangnya tinggal 2 juta. Tidak seperti itu, tapi utangnya tetap tanggung Ustaz Dodo. Ya, dalam arti walayad manuhi itu orang yang memegang gadai tidak bertanggung jawab, tidak wajib mengganti ketika ada kerusakan. Atau kerusakan seperti apa? Ternyata ditaruh di rumah banjir nih, ya, banjir akhirnya rusak. Mesinnya ini harus turun mesin, maka kerugian turun mesin tadi semuanya ditanggung oleh orang yang menggadaikan. Itu hukum aslinya. Ditanggung, kecuali ilah bita'adi, kecuali sayanya bahasanya lalawara itu sembrono ya, kecuali saya sembrono, dikasih izin minjem, akhirnya belanja, kuncinya masih nempel di motor ya, motornya dibawa kabur, dicuri sama orang. Nah
Nah, itu kan kesembronoan saya karena kunci motornya masih nempel di motor, dicuri, sembrono, maka saya wajib mengganti. Ya, saya wajib mengganti, ganti barangnya ya seperti ini, lalu dijual mungkin karena tadi penggantian dulu, penggantiannya. Atau sembrono naruhnya, ya udah tahu ini mau banjir, ya sengaja naruhnya di bawah dan lain sebagainya. Ini sembrono. Kalau sembrono berarti tadi ini kerugian ditanggung oleh saya yang menerima gadai, orang yang menerima gadai, bukan orang yang menggadaikan. Yang terakhir, wa idza qabada ba'dul haqqi lam yakhruj syai'un minar rahni hatta yaqbidu jami'ahu. Ketika yang menggadaikan membayar sebagian hak atau memberikan haknya, ya, membayar kepada saya sebagian, lam yakhruj syai'un minar rahni, tidak boleh dikeluarkan sesuatu dari barang gadaian tadi. Contohlah, kita kembali lagi ke contoh tadi. Pak Ustadz Dodo menggadaikan motor ke saya dengan pinjaman 10 juta 3 bulan ya. Ternyata pas 3 bulan datang Ustadz Dodo, Pak Ustadz, alhamdulillah saya punya rezeki bisa bayar utang ke Pak Ustadz. Berapa? Tapi Pak Ustadz maaf, uangnya ini baru ada 6 juta ya, 6 juta. Dibayar utang ke saya 6 juta. Motornya saya ambil ya, tidak boleh. Karena kalau hanya baru dibayarkan sebagian dari hak saya, hak yang minjemin ya, hak yang memberikan piutang tadi yang menerima gadai, ini lam yakhruj syai'un minar rahni, tidak boleh diberikan dari barang gadaian. Motor tidak boleh dibalikin. Karena kalau dibalikin kasusnya banyak, nanti gak digantiin lagi. Nah, gitu kan, kasusnya banyak. Ya, banyak yang ketipu seperti itu. Ustaz jangan takutlah ya, ntar sianglah saya tambahin ini 4 juta lagi, ini 6 juta gitu kan kejadiannya. Akhirnya dibawa motor, ya udah, mana siang nungguin gak datang, sore gak datang, besoknya gak datang, akhirnya ya hilang. Motor diambil, uang gak digantiin, nah gitu kan. Ketika ditagih gak ada, motornya mana? Ternyata motornya udah dijual, gitu kan. Nah ini kerugian, karena tadi salah aturan, maka konsekuensinya ini yang terjadi ya. Saya ngalamin seperti itu ya, yang ketipu mobil itu, saya gadaian itu yang sekitar 25 juta, baru diparuh 6 juta ya, dikasih 6 juta. Ustaz 6 juta ya, siang nih, ntar 19 juta lagi ya, sekarang banknya nutup, mobilnya saya bawa pulang dulu ya. Saya nungguin sampai jam 11, sampai ini orangnya gak datang, mobilnya gak ada. Pas ke rumahnya, mobil mana? Udah gak ada, alasannya udah gak ada. Akhirnya kan sulit juga, karena tadi kesalahan, tidak sesuai dengan hukum. Itu namanya ketipu gitu kan. Ya ketipu, padahal kalau umpama gak ketipu, kita apal hukum. Ketika emang baru separuh, jangan dikasihin. Walaupun umpama, jangan takut ya Pak Ustadz, jangan takut ketipu. Ya orang yang bilang, makanya kalau orang yang bilang seperti itu, udah kepercayaan saya hilang. Jangan takut ya, gak bakalan nipu saya kok, ternyata penipu gitu. Makanya kalau ada yang minjem, jangan takut gak digantiin. Nah itu harus takut gitu. Makanya kalau umpama ada yang minjem, Pak Ustadz jangan takut gak digantiin apa, ntar juga digantiin. Nah itu yang saya takut, karena pernah kejadian tadi, jangan takut ditipu, ternyata dia penipunya gitu. Makanya kalau ada yang minjem, jangan takut ditipu apa Pak, tenang aja, tenang. Nah itu kita harus gak tenang itu kalau ada yang seperti itu ya. Kebalikannya ya. Nah, ini karena tidak sesuai ya, pernah kejadian, akhirnya rugi lah. sampai hilang dalam arti lam yakhruj syai'un minar rahni hatta yakbidu jami'u, sampai melunasi. Ya udah, sekarang mau utangnya tinggal 4 juta, tapi motor masih di sini, tetap motor nggak bisa diambil Pak Ustadz, nggak bisa. Kalau 4 juta lagi baru saya kasihin motornya, berarti kan utangnya 4 juta, tambah tempo mungkin, taruh 3 bulan lagi Pak Ustadz. Ya udah 3 bulan lagi, baru kalau 3 bulan nggak bisa bayar, ini motor dijual. Kalau laku 7 juta, 3 juta balikin, karena utangnya cuma 4 juta ke kita. Syai'un, bahasa syai'un itu sesuatu atau apapun yang ada di motor. Ya udah Pak Ustadz, kalau emang nggak bisa diambil motornya, saya ngambil bannya dulu aja, nggak apa-apalah satu. Nggak boleh juga, tetap aja ya, harus semuanya di saya. Pak Ustadz bannya atau ban ya, bannya mau saya taruh di rumah ya,
untuk bilang sama istri bahwa ini udah diambil sebagian, nggak bisa. Lam yakhruj syai'un minar rahni hatta yaqdi jami'uhu, sampai ditunaikan semua kewajiban yang atau utang piutang tadi yang ada di diri si penggadai tadi, yang menggadaikan. Ini dalam masalah utang piutang atau masalah gadai ya. Gadai itu kan tetap dari utang piutang juga, dengan tujuan membantu dan tujuan menghilangkan keraguan bagi orang yang meminjamkan uang ini dengan cara gadai. Tapi kalau niatnya kita membantu, ya niatnya membantu, harga motor 7 juta kita berani ngasih 10 juta karena tujuan saling membantu, bukan ngambil keuntungan dari orang lain. Kalau ngambil keuntungan dari orang lain tujuannya itu pun tadi pasti tidak ada keberkahan. Kalau tujuannya kita mengambil keuntungan sama orang yang diutangi, mengambil keuntungan. Apalagi sampai motornya dipakai sampai rusak dan lain sebagainya, memanfaatkan, itu sudah menyalahi aturan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini tentang hukum gadai. Ketika kita hafal dan sesuai dengan prosedur, insya Allah tidak akan ada kerugian dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Di dunia kita aman dan di akhirat kita pun selamat. Tapi ketika kita menggunakan gadai tidak sesuai aturan, maka tadi walaupun memang aman tapi ada konsekuensi keberkahan mungkin yang akan berkurang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang salah atau bahasa yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Ditutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafiina karimina maulana Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ala jami' sultanik subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin shalli wa sallim hatta tarisal ardha man 'alaiha wa anta khair warisin. Allahumma inna nastahfiduka nas'aluka janana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana kulla shay'in 'ataitana. Allahumma hafidna yawfika nafika wa amanika wa yadika wa jawarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'inin wa dibaghin min kulli dhi syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma hubna bit taqwal istiqamah wa 'idha min mujibatin nadama fil hadi wal mali innaka sami'ud du'a. Allahumma tawil umurana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa wasi' rizqana ila al-khair qarribna 'ala al-'abd ibna qdiha wa ijna fid din wa dunya wal akhirah wa khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bis su'il khatimah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma lakal hamdu likal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma hasil maqasidana bil khair khususan maqasid hadhil jamaah fi hadzal masjid wa yarzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan katsiran wa yarzuqna auladan salihan aw salihatan barran taqiyan nafi'an fid dunya wa dunya al akhirah wa yarzuqna ziratal haramain wa yarzuqna ziratal makkah wal madinah al rafa fi kulli sana min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhurrin bal bil ihsanin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.